بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma fis samawati wa ma fil ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wa syamsi wal qamar limustaqarri laha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima amma ba'd. Ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya fi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illahu wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Ikhwan bidin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sedikit kita memahami kesibukan-kesibukan yang membahagiakan, bahwa dalam hidup ini tidak ada manusia yang tidak sibuk. Hampir semua orang sibuk dengan urusan dan kepentingan masing-masing. Dan orang yang menyibukkan diri sesungguhnya ingin meraih kemuliaan, bahkan ingin meraih kebahagiaan dengan kesibukan yang dia jalani. Namun realitanya adalah tidak sedikit juga orang yang gagal meraih kemuliaan karena terlalu sibuk dengan aktivitas dan kegiatannya. Satu misal yang sederhana adalah hidup ini orang pengen sehat, tapi kesibukannya melupakan dia harus banyak mengeluarkan duit untuk biaya pengobatan. Dengan kesibukan itu justru tidak meraih apa yang dia inginkan hidup. Jamaah rahmati Allah, agama Islam kita tidak melarang hidup sibuk. Yang dilarang adalah kalau umatnya ini pemalas dalam segala bidang. Malas belajar, terutama malas berkarya, malas berdakwah. Hal ini sebenarnya menjadi potensi dan menjadikan substansi yang sangat penting dalam kehidupan ini. Jamaah rahmati Allah, ada seorang cendekiawan muslim, Muhammad Tohari, dalam bukunya Cara Cerdas Beribadah. Cendekiawan ini memberikan 3 nasihat tentang kesibukan yang membahagiakan. Nasihat yang pertama adalah tentang ketentraman hati. Nasihatnya adalah hatimu akan tentram jika kesibukanmu membuatmu banyak mengingat Allah. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Sungguh dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bagaimana caranya? Di dalam kesibukan itu, kalau ingat perintah Allah, maka jalanilah, lakukanlah. Seperti hari ini kita sibuk luar biasa, tapi kita ingat akan perintah Allah, kita datangi masjid, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumat. Dan kalau kamu ingat tentang larangannya, maka tinggalkanlah. Zaman dirahmati Allah, kalau larangan ditinggalkan, perintah sudah dilakukan. Itulah ketentraman akhir yang diperoleh. Yang membuat tentram itu apa sesungguhnya? Yang membuat tentram itu adalah zona ketakwaan. Artinya kalau tiba-tiba saat itu ajal tiba, modal sudah didapatkan. Jamaah dirahmati Allah, nasihat kedua adalah tentang kemuliaan hidup. Nasihatnya adalah hidupmu akan mulia bila kesibukanmu banyak mendatangkan amal solih. Allah berfirman, alladzina amanu wa amilus solihati tubalahum wa husnu ma'ab. Orang-orang beriman dan beramal solih, bagi mereka adalah kemuliaan dan tempat kembali yang baik. Caranya bagaimana? Caranya adalah ringankan beban saudaramu, bantulah kesulitannya.
Ketika Nabi ditanya tentang amal apakah yang paling mulia, yang sangat dicintai Allah, jawabannya 3 saja, jamaah dirahmati Allah. Tanamkanlah kegembiraan hati saudaramu dengan cara kau ringankan bebannya, kau hilangkan kelaparannya, dan kau bayarkan hutang-hutangnya. Jamaah dirahmati Allah, jadi amal soleh itu sesungguhnya terletak kepada kepedulian kesulitan saudara kita. Dan itu selalu disandingkan dengan iman dan amal soleh. Jadi kalau kita bicara iman itu abstrak, iman itu nggak bisa dilihat, kecuali real ibadah. Jadi kalau sholat kita, zakat kita, haji kita, baca Quran kita, ke masjid kita adalah iman kita. Tapi kalau sudah peduli kepada saudara kita, itu adalah amal soleh. Oleh sebab itu jangan dirahmati Allah, kalau kita ingin melihat orang soleh, apa tidak lihat berapa dia kepedulian kepada saudara kita yang sulit hidupnya, bebannya berat. Pejabat-pejabat yang soleh itu Pak, lihat dia berapa dia peduli kepada rakyatnya atau bawahannya tentang kesulitan-kesulitan. Umar bin Khattab itu adalah khalifah yang terkenal dengan keadilannya, tapi sesungguhnya dia sangat peduli dengan kesulitan rakyatnya. Hampir setiap malam dia berjalan ke kampung-kampung ingin mengetahui apakah rakyatnya masih ada yang menderita di bawah kepemimpinannya. Sebab itu menjadi batu sandungan jika itu tidak terperhatikan kesulitan saudaranya atau rakyatnya. Jangan dirahmati Allah, nasihat yang ketiga adalah tentang kebahagiaan. Nasihatnya lah, hidupmu akan bahagia jika kesibukanmu dapat menyelamatkanmu dari siksa neraka. Allah berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan dari sebagian manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari siksa neraka. Jamaah dirahmati Allah, bagaimana caranya? Caranya hidupin adalah ibadah. Jadi kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, sesungguhnya kita itu ingin minta kepada Allah supaya ibadah kita itu baik. Karena kita hidup di dunia adalah ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ibadah yang baik itu seperti apa? Ibadah yang diterima oleh yang memerintahkan kita. Salat yang baik adalah salat yang diterima. Puasa yang baik adalah puasa yang diterima. Zakat yang baik adalah zakat yang diterima oleh Allah. Infak yang baik adalah infak yang diterima. Sedekah yang baik adalah sedekah yang diterima oleh peminta. Oleh sebab itu jamaah dirahmati Allah, supaya kita selamat, kita selalu minta bimbingan kepada Allah. Ini adalah bimbingan dari Allah kepada orang muslim, pada orang beriman, supaya minta kekuatan kebaikan di dunia ini, bisa beribadah dengan baik, dan insya Allah jaminannya adalah ketika dunia baik, ibadah diterima, wa fil akhirati hasanah, dan itu akan terpenuhi. Akhirat itu surga, jemaah. Dan untuk meyakinkan hambanya, kenapa doa itu ditutup wa qina azabannar? Karena sesungguhnya orang muslim itu memang dijamin oleh Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna jannah ilaman aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Kata Rasulullah, faqad anto'ani yadkhuluna jannah. Siapa yang taat padaku, itulah yang ahli surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang ingkar, tidak taat kepadaku, itulah yang enggan. Jadi ini ada kepingin masuk surga. Ternyata nanti masuk surganya itu adalah ada 2 kategori. Yang pertama pure, ketika dihisab berat timbangan kebaikannya dan dia masuk surga. Tapi yang kedua adalah ketika dia menghisab, dia terhambat oleh karena timbangan kebaikannya lebih rendah daripada dosanya. Wa amaman khafat ma'junu fa umuhu hawiyah. Oleh sebab itu, yang berat timbangannya kebaikannya lebih buruk dan lebih banyak dosanya, dia harus singgah dulu, transit dulu ke neraka. Oleh sebab itu doakan wa qina azabannar, itulah sesungguhnya kita dibimbing oleh Allah supaya kita tidak menyentuh neraka nantinya. Dan itu tentunya semua itu adalah sekarang, jamaah dirahmati. Oleh sebab itu jamaah dirahmati Allah, kita bersyukur kita ini muslim, kita ini mukmin.
jalur kehidupan kita sudah benar. Hanya saja keislaman kita, kemukminan kita adalah harus kita kembalikan kepada yang sesungguhnya. Islam itu adalah salamat, yusalim wassalamatan. Islam itu adalah keselamatan. Kemudian yang tidak kalah penting untuk kita perjuangkan adalah yang pertama, kita tetap istiqomah. Janganlah dunia yang menggoda ini, dunia menggiurkan itu sampai menghambat kita. Yang kedua adalah tentunya amal soleh kita lebih banyak daripada dosa-dosa. Yang dirahmati Allah, itulah gambaran tentang nasihat dan agama kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberikan petunjuk yang terbaik buat kita. Sesibuk apapun, kita harus banyak mengingat Allah. Sesibuk apapun diri kita harus berusaha memperbanyak amal soleh. Dan yang terakhir, sesibuk apapun, kita berusaha beribadah dengan mudah-mudahan Allah meridai kita, dan di akhir hayat nanti kita digolongkan orang-orang yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain warḍa ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinina allati masmatul amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratina allati ilaiha ma'aduna wa ja'alal hayata tadiyata lana min kulli khair wa ja'alal mauta rahata lana min kulli syarr. Allahumma inna a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasla wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wallahu ya'lamu ma tasna'un.